Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ayo belajar. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa ya, tekan like, tekan subscribe bagi yang belum, tekan lonceng untuk dapat notifikasi video-video terbaru. Selamat menyimak. Kita masuk pada pembahasan pembagian dengan bilangan dua angka bagian kedua. Adapun tujuan pembelajaran ketujuh bagian kedua yaitu membandingkan metode pembagian beberapa negara dan memperhatikan kelebihan pembagian bersusun. Lalu kita menemukan perbedaannya dengan cara orang Indonesia dan menyampaikan kelebihan perhitungan pembagian dari masing-masing negara. Adapun cara pembagian bersusun di Indonesia yaitu 1. Menentukan awal bilangan hasil bagi, 2. Membuat hasil bagi, 3. Kalikan bilangan pembagi dengan hasil bagi, 4. Kurangkan, 5. Bawa turun, lalu ulangi langkah dari 2 sampai 5. Serta pastikan hasil bagi dengan sisa dan tanpa sisa. Caranya, bilangan pembagi kali hasil bagi ditambah sisa sama dengan bilangan yang dibagi, atau bilangan pembagi kali hasil bagi sama dengan bilangan yang dibagi. Pembahasan selanjutnya, pembagian dari beberapa negara, halaman 92. Kita masuk pada soal bagian kelima. Dua pembagian di bawah ini menunjukkan pembagian yang dilakukan di negara lain. Bandingkanlah dengan cara pembagian bersusun di Indonesia yang kamu pelajari sebelumnya. Cara pembagian di Indonesia sama dengan cara pembagian di Jepang. Ambil contoh soal 984 dibagi 23. 1. Jelaskan bagaimana pembagian dilakukan di Jerman. Dan ini adalah contoh dari pembagian di Jerman. Kalau kita perhatikan pada gambar, di Jerman mereka memulai dengan hasil bagi sementara yang lebih kecil dan mengulanginya lagi. Untuk lebih jelasnya, pembagian di Jerman. Langkah pertama, bagi 984 dibagi 23 sama dengan 30 sisa 294. Lalu hasil bagi 30 disimpan di atas dinilai tempat puluhan. Selanjutnya langkah kedua, kalikan 23 kali 30 sama dengan 690. Langkah ketiga, kurangkan 984 dikurang 690 sama dengan 294. Langkah keempat, bagi 294 dibagi 23 sama dengan 10. Maka 10 hasil bagi disimpan di atas angka 30. Langkah kelima, kalikan 23 kali 10 sama dengan 230. Langkah keenam, kurangkan 294 dikurang 230 sama dengan 64. Langkah ketujuh, bagi 64 dibagi 23 sama dengan 2. 2 bilangan hasil bagi disimpan di atas dinilai tempat satuan. Langkah ke-8, kalikan 23 kali 2 sama dengan 46. Langkah ke-9, kurangkan 64 dikurang 46 sama dengan 18. Lalu, masing-masing nilai hasil bagi kita jumlahkan. Jumlahnya 42. Lalu kita konfirmasi selisih atau hasil pengurangan yaitu 18. Lebih kecil daripada bilangan pembagi 23. Stop. Lalu kita pastikan caranya. Bilangan pembagi kali bilangan hasil bagi ditambah sisa sama dengan bilangan yang dibagi. Sehingga dapat ditulis
23 kali 42 ditambah 18 sama dengan 984. Kesimpulan pembagian di Jerman. 1. Memulai dengan hasil bagi sementara yang lebih kecil lalu mengulanginya lagi. 2. Mengurangi dari sesuatu yang bisa dikurangi. 3. Sedikit kesalahannya. Pembahasan selanjutnya. Jelaskan bagaimana pembagian dilakukan di Kanada dengan soal yang sama 984 dibagi 23. Dan ini adalah contoh pembagian yang dilakukan di Kanada. Kalau kita perhatikan persis seperti yang dilakukan di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, pembagian di Kanada 984 dibagi 23. Langkah pertama, bagi 98 dibagi 23 sama dengan 4 sisa 6. Lalu, angka 4 sebagai bilangan hasil bagi disimpan di bawah angka 23. Langkah kedua, kalikan 23 kali 4 sama dengan 92. Langkah ketiga, kurangkan 98 dikurang 92 sama dengan 6. Langkah keempat, bawa turun angka 4, sehingga menjadi 64. Langkah kelima, bagi 64 dibagi 23 sama dengan 2 sisa 18. Maka angka 2 disimpan di belakang angka 4 hasil bagi. Langkah keenam, kalikan 23 kali 2 sama dengan 46. Langkah ketujuh, kurangkan 64 dikurang 46 sama dengan 18. Lalu kita konfirmasi. Kanada sama dengan pembagian bersusun Indonesia. Langkahnya lebih efisien. Rumus pembagian bersusun negara selain Indonesia dengan contoh soal 48 dibagi 9. Kita perhatikan dari Swedia, dari Belanda, dari Dominika, dari Polandia, dan dari Jerman. Catatan, ini merupakan simbol pembagian yang digunakan di negara-negara selain Indonesia. Pembahasan selanjutnya. Kita masuk pada soal nomor 3, hitunglah 989 dibagi 28 dengan cara di masing-masing negara tersebut. Kita mulai dengan pembagian di Jerman. 1. Bagi 989 dibagi 28 sama dengan 20 sisa 429. Maka 20 sebagai bilangan hasil bagi disimpan di atas dinilai tempat puluhan. 2. Kalikan 28 kali 20 sama dengan 560. 3. Kurangkan 989 dikurang 560 sama dengan 429. Langkah keempat, bagi 429 dibagi 28 sama dengan 10 sisa 149. Maka 10 sebagai bilangan hasil bagi disimpan di atas angka 20. 5. Kalikan 28 kali 10 sama dengan 280. Langkah ke-6, kurangkan 429 dikurang 280 sama dengan 149. Langkah ke-7, bagi 149 dibagi 28 sama dengan 5 sisa 9. Maka 5 kita simpan di atas angka 10 di nilai tempat satuan.
Langkah ke-8, kalikan 28 kali 5 sama dengan 140. Langkah ke-9, kurangkan 149 dikurang 140 sama dengan 9. Lalu kita jumlahkan nilai hasil baginya. Total menjadi 35 dengan sisa 9. Kita masuk pada pembagian di Kanada. Angka pertama, kita pisahkan dulu nilai puluhan dengan satuannya. Lalu 1 bagi 98 dibagi 28 sama dengan 3 sisa 14. Maka 3 kita simpan di bawah angka 28 sejajar dengan angka 2. Langkah kedua, kalikan 28 kali 3 sama dengan 84. Langkah ketiga, kurangkan 98 dikurang 84 sama dengan 14. Langkah keempat, bawa turun angka 9 sehingga menjadi 149. Langkah kelima, bagi 149 dibagi 28 sama dengan 5 sisa 9. Maka angka 5 disimpan di belakang angka 3. Langkah ke-6, kalikan 28 kali 5 sama dengan 140. Langkah ke-7, kurangkan 149 dikurang 140 sama dengan 9. Lalu kita konfirmasi masing-masing dari pembagian di Jerman dan pembagian di Kanada karena sama. 9 sebagai bilangan hasil pengurangan lebih kecil daripada 28 bilangan pembagi. Lalu kita pastikan bilangan pembagi kali bilangan hasil bagi ditambah sisa sama dengan bilangan yang dibagi. Sehingga dapat ditulis 28 dikali 35 ditambah 9 sama dengan 989. Sebagai kesimpulan, pembagian di Jerman sepertinya lebih memakan waktu, tetapi kecil kemungkinan untuk salah. Sedangkan pembagian di Kanada sama dengan pembagian Indonesia dan Jepang, lebih simpel. Demikian beberapa pembahasan tentang pembagian dari beberapa negara yang terdapat pada halaman 92. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti dan untuk selanjutnya dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.